Gila, ini acara imtihan. Berarti di depan santri ya. Di depan murid-muridnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup pada zaman di mana acara keagamaan dianggap normal ketika diisi dengan kemaksiatan. Ada maulid nabi yang diisi dengan biduan joget-joget. Ada juga peresmian masjid yang diisi biduan joget-joget. Acara solawatan laki-laki perempuan ngumpul jadi satu joget-joget. Pengajian diisi biduan. Semoga murka Allah tidak turun ke negara kita karena sudah begitu parah kemaksiatan yang dinormalisasi di negara kita. Bayangin acara keagamaan tapi diisi dengan kemaksiatan, itu kan bentuk suatu penghinaan kepada agama Islam gitu ya. Nah, baru-baru ini juga ada yang mengirimkan saya informasi melalui DM Instagram. Isi DM Instagramnya itu parah banget. Sebelum saya bahas mengenai isi DM Instagram tersebut, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui kris yang sudah saya sediakan. Dukungan teman-teman terhadap channel ini melalui kris semoga bisa menjadikan channel ini bisa bertahan lebih lama lagi. Bagi teman-teman yang mau ikut mendukung channel ini melalui kris, langsung aja di scan kris yang sudah saya sediakan. Dan semoga dukungan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi, lebih berkah dan lebih banyak lagi. Langsung aja kita lihat DM IG ya yang masuk ke Instagram saya. Ini dia videonya. Astagfirullah. Ini acara keagamaan loh, tapi ya astagfirullah kok begini. Kalau kita lihat kata yang mengirim ini, Bang, saya mau kirim video di acara imtihan. Jadi ini acara imtihan ya. Acara imtihan itu merupakan acara tahunan yang biasanya dibuat atau diadakan oleh pondok pesantren atau madrasah gitu ya, sekolah-sekolah keagamaan. Dan ini katanya kemarin hari Jumat tanggal 6 Februari. Tapi nanti nggak usah sebut dari saya, cukup abang bilang itu lokasinya di Kota Pasuruan ya bang. Oh, itu lokasinya di Kota Pasuruan ya. Mbak-mbaknya minta agar tidak dibocorkan identitasnya. Oke mbak, kita blur ya. Kita blur nama IG-nya biar tidak bocor. Ya memang tidak mudah menyuarakan kecaman terhadap hal-hal seperti ini. Dulu saya bahas pengajian dangdutan seorang oknum sampai banyak sekali ancaman pembunuhan yang masuk ke DM TikTok saya. Ya, jadi kita bisa maklumilah mbak ini nggak mau dibuka namanya ya. Lanjut lagi saya baca. Saya juga sudah males dengan kelakuan kayak begitu yang nggak pantas diperhatikan terutama di depan anak-anak. Sebelumnya terima kasih banyak bang. Terima kasih mbak ya. Saya juga berterima kasih kepada mbaknya sudah memberikan informasi ini. Kita lihat dulu videonya. Gila, ini acara imtihan. Berarti di depan santri ya. Di depan murid-muridnya begini. Tontonan apa ini yang diperlihatkan kepada santri-santri? Astagfirullah. Dicium. Astagfirullahaladzim. Lah sih, emang kelakuan orang-orang. Dari sekian banyak orang di sana nggak ada yang merasa janggal gitu, lalu menghentikan gitu. Astagfirullah. Sampai bapak-bapaknya itu dimasukin ke dalam roknya. Innalillah. Astagfirullah. Pak, nggak bau bangke tuh pak. Coba kita lihat lagi yang lain. Oke, ini juga joget-joget. Ya, menurut mbak-mbaknya ini acara imtihan ya. Sudah saya jelaskan tadi ya bahwa imtihan itu acara keagamaan ya yang diadakan oleh madrasah atau lembaga pendidikan pesantren. Nah, biasanya dilakukan setahun sekali teman-teman. Selain mbak-mbak yang tadi ada juga akun IG yang namanya Puguh ya. Ya, Bang Puguh ini mengirim banyak video tapi saya belum sempat reaksi semua. Dan Bang Puguh ini juga mengirimkan video yang isinya ini acara haflah atau intihan yang santrinya joget-joget. Gila sih, atasnya kerudung, bawahnya ya Allah. Coba teman-teman lihat nih. Astagfirullah. Ya gimana nggak terjadi kasus
icikiwir di pondok pesantren kalau santrinya dijadikan penari-penari erotis seperti ini ya kan. Dan ini acara, astagfirullah, acara keagamaan loh. Ini juga, ini keliru banget nih ya. Banyak orang yang berpikir kalau sudah pakai kerudung itu berarti udah syar'i. Ya pokoknya pakai kerudung, mau bagaimanapun pokoknya pakai kerudung itu berarti udah syar'i. Nggak peduli pakainya bagaimana, pokok pakai kerudung, bawahnya ya terserah terbuka seperti ini, artinya mereka udah nganggap syar'i karena di atasnya ada kerudungnya. Ini kesalahan dalam berpikir. Pakai kerudung atau pakai hijab bisa dikatakan sesuai syariat kalau menutup aurat. Bagaimanapun model kerudungnya, kalau benar-benar menutup aurat wanita tersebut dengan sempurna tutupannya, ya itu udah sesuai syariat. Jadi para wanita jangan merasa pakai kerudung berarti udah sesuai syariat. Yang perlu Anda lakukan adalah pastikan kerudung yang Anda pakai atau hijab yang Anda pakai itu menutup aurat, itu baru sesuai syariat ya. Dan ini jelas kesalahan gurunya juga ya. Bagaimana mungkin murid-muridnya disuruh joget-joget seperti ini ya kan. Muridnya dijadikan tontonan untuk memuaskan nafsu penontonnya gitu. Aneh ya, aneh memang akhir zaman ya. Ya hal-hal kayak gini udah dianggap normal di lingkungan keagamaan Islam. Ini juga membuka fakta ya kenapa banyak terjadi kasus esek-esek di lingkungan pesantren, karena memang ya sebagian pesantren, gak semua ya, sebagian lembaga keagamaan pesantren dan lainnya ya ada yang model-model begini teman-teman. Maka hati-hati ya memilih sekolah atau apapun namanya, karena kalau salah pilih sakitnya tuh bisa sampai seumur hidup ya. Perempuan atau santriwati yang sudah pernah jadi korban seperti itu, dia akan mengalami psikologis yang sangat sakit sekali, bertahun-tahun lamanya, bahkan bisa sampai seumur hidup akan trauma terus. Jadi Pak, Bu, jangan mau anaknya diperlakukan seperti itu, disuruh joget-joget gitu ya di depan pentas dengan pakaian yang tidak pantas. Awalnya disuruh joget depan pentas, di belakang pentas kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Nauzubillah, kalau anak saya yang diperlakukan seperti itu, saya datengin itu gurunya, ustazahnya atau ustadznya. Kita harus tegas dengan hal seperti ini, karena ini nggak terjadi 1-2 kali, ini terjadi berulang-ulang kali. Ada ratusan ribu video serupa di sosial media yang modelnya kayak begini, santri yang disuruh joget-joget. Bahkan ada yang lebih parah kan, tuh jogetnya sampai goyang ngebor sekali. Dan ini juga katanya acara keagamaan yang diadakan oleh pesantren. Tetapi saya ulang lagi ya, bahwa tidak semua pesantren seperti ini. Makanya dari tadi saya bilang pilih pesantren yang benar. Artinya apa? Ada pesantren-pesantren lain yang bagus, yang tidak ada hal-hal aneh di dalamnya. Dan sayangnya juga masalah ini tuh nggak semua orang berani mengkritisi, nggak semua orang berani memprotesnya. Bayangin nih ya, Menteri Agama kita aja bilang, kasus seperti itu cuma dibesar-besarkan oleh media. Ini kan menampakkan sekali bahwa Kementerian Agama tuh mau menutup-nutupi fakta yang nyata. Bisa kita lihat bahwa banyak kasus esek-esek yang terjadi di pesantren. Sampai sekarang juga Kementerian Agama nggak punya solusi kan terhadap kasus-kasus seperti ini. Masih terus terjadi setiap bulan, setiap pekan terjadi. Bahkan saat ini Menteri Agama itu bikin yang namanya Ditjen Pesantren dengan anggaran 12 triliun. Nah, kalau sudah ada Ditjen Pesantren dengan anggaran 12 triliun masih saja belum tertangani kasus-kasus seperti ini, wah astagfirullahalazim. Aduh, nggak tahu lagi deh bagaimana ya. Belum lagi kalau kita bahas tentang pesantren Aba Aos, pesantren yang modelnya kayak Mama Gufron, wah panjang lah ya. Tapi kita pantau aja terus, kita kritisi teman-temannya sejauh mana pemerintah kita bisa menyelesaikan ini semua. Kita masyarakat juga nggak boleh diam nih, kita harus kritis juga. Oke, ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe agar dapat notifikasi. Mohon maaf nih suaranya agak noise karena hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.